Sahabat YKB, sungguh sebuah sukacita dapat menjumpai Anda kembali dalam program Wasiat Kekal berupa renungan firman Tuhan yang akan memandu kehidupan kita. Saya Pendeta Mestika Hulu. Renungan hari ini Sabtu 1 Oktober 2022 berjudul Pengikut Tuhan atau Ada Maunya. Didasarkan pada Matius pasal 20 ayat 29 sampai 34 berfokus pada ayat 33. Sebelum membaca Alkitab dan merenungkannya, mari kita berdoa. Inilah kami anak-anak-Mu ya Tuhan, kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah kepada kami, bukalah hati dan pikiran kami dengan Roh-Mu yang kudus, agar kami dapat mengerti apa yang Kau kehendaki untuk perbuat lewat firman ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Dengarkanlah firman Tuhan, supaya mata kami dapat melihat. Kisah penyembuhan 2 orang buta adalah salah satu dari sedikit kisah penyembuhan lebih daripada 1 orang. Kisah mujizat yang telah kita kenal baik ini akan menjadi lebih berarti jika kita merenungkan dari sisi yang lain. Penginjil Matius menempatkan kisah ini setelah permintaan ibu 2 orang anak. Ibu itu memohon agar kedua anaknya kelak ditempatkan di kiri dan di kanan di kerajaan Yesus. Kisah serupa terdapat dalam Injil Markus. Kedua anak itu, Yakobus dan Yohanes sendiri yang meminta kepada Yesus. Selanjutnya adalah kisah kesembuhan seorang buta. Namun dalam Matius ada kisah 2 orang buta. Dalam kisah tersebut, peran kedua orang buta itu sejajar tanpa perbedaan satu dengan yang lain. Membaca konteks penempatan dalam Matius, maka kisah kedua orang buta itu menggambarkan ambisi si ibu dan 2 anaknya menjadi pengikut Yesus. Ada agenda tersembunyi daripada sekadar mengikut Yesus. Selama ini, kedua pihak itu, si ibu dan kedua anaknya, hanya menjadi pengikut yang gaduh, seperti kita di gereja. Mereka banyak usul, mereka mau ini dan mau itu dengan mengatur Tuhan. Padahal mereka hanya duduk di pinggir jalan. Mereka mau Yesus mengikuti mereka. Mereka tidak mengerti arti menjadi pengikut Yesus, kecuali mengejar agenda tersembunyi. Firman Tuhan mengatakan bahwa orang-orang seperti itu hanya minta dikasihani oleh Allah. Karena itu, Yesus menjamah mata mereka sehingga mereka mengikuti Yesus tanpa kegaduhan, tetapi dengan tulus. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa Tuhan berkenan untuk mencelikkan mata batin kami, supaya kami dapat melihat dengan lebih jelas motivasi kami mengikut Tuhan dan bersungguh-sungguh hati dalam ketulusan mau mengikut Tuhan, mengikut jalan-jalan Tuhan, betapapun ada tantangan di sana. Bukan memaksakan kehendak kami, melainkan kami mau meletakkan diri kami sepenuhnya dalam pimpinan Tuhan, mengikut kehendak Tuhan. Tolonglah kami ya Allah, dalam Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikianlah renungan kita pada hari ini. Kiranya Bapak, Ibu, Saudara-saudari berkenan mengambil bagian dalam pelayanan ini dengan membagikan link renungan ini kepada banyak orang agar mereka juga merasakan berkatnya. Bisa juga dengan memberikan like. Dan jika Bapak, Ibu, Saudara baru di channel ini, jangan lupa untuk melakukan subscribe ya. Terima kasih. Tuhan memberkati. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.